Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di video saya, channel video YouTube Andi Setiabudi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu majalah yang sudah cukup langka, yaitu majalah High Clip edisi spesial Bon Jovi. Jadi kalau teman-teman khususnya anak-anak 90-an serta awal tahun 2000-an pasti ingat majalah Hai yang sangat terkenal di kalangan anak muda. Itu selain terbit mingguan juga dalam beberapa kesempatan menerbitkan majalah edisi khusus. Misalnya seperti ini edisi Bon Jovi, juga pernah High Clip edisi Beatles, U2, Eminem, ada lagi edisi Dewa 19, edisi Padi, dan pokoknya musisi-musisi dunia dan musisi-musisi nasional yang memiliki banyak fans biasanya akan dibuat majalah khusus oleh Hai. Nah, kebetulan majalah Hai yang satu ini sudah cukup langka, yaitu majalah Hai High Clip edisi khusus Bon Jovi. Nih, kalau teman-teman masih bisa melihat majalah ini di Tokopedia atau di Bukalapak juga mungkin masih ada yang menjual. Bahkan di tukang-tukang loak, tukang majalah bekas atau tukang buku bekas juga, kalau teman-teman beruntung mungkin bisa menemukan majalah ini, tapi harganya mungkin antara 50.000 sampai 100.000. Nah, di video ini saya akan memperlihatkan apa isi dari majalah ini sehingga teman-teman tidak perlu harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli paling tidak 50.000 untuk majalah High Clip edisi khusus Bon Jovi ini. Nih teman-teman bisa lihat terbitan Oktober 1994. Harganya masih 7.000. Sebelum majalah High Clip ini tutup, atau sebelum majalah High ini beralih fungsi sepenuhnya menjadi online, terakhir kali majalah High Clip itu dijual kalau tidak salah harganya sekitar 20.000 apa 25.000 itu. Ini masih harganya masih 7.000 dan tahun 94. Nah, ini kalau tidak salah ini berkaitan dengan dirilisnya album Crossroad atau apa yang lebih dikenal dengan The Best of Bon Jovi dengan hit singlenya Always. Oke, kita akan buka majalah ini satu demi satu. Tuh, Bon Anniversary Bon Jovi. Kita bisa lihat. Oh iya, majalah ini saya dapat dari teman saya yang bernama Rizky Arif. Jadi kebetulan pada saat itu dia sedang bongkar-bongkar rumahnya. Terus dia bilang menemukan beberapa majalah High edisi lama yang edisi khusus dan diberikan kepada saya. Salah satunya adalah edisi Bon Jovi ini, ada juga edisi Beatles. Lihat nih. Ini daftar isinya. Tuh, ada posternya juga, cuman sayangnya posternya sudah tidak ada. Super posternya tidak ada. Tapi kalau poster yang satuan ini kayak menyatu pada halamannya, jadi ada. Tuh, ini dia timnya redaksinya pada saat itu. Entah sekarang apakah masih di Hai atau di Kompas Gramedia atau di mana, tidak tahu sekarang. Apa mungkin teman-teman ada kenal? Nih. Oke. Kita balik ke halaman berikutnya. Ya, foto-foto jadul Bon Jovi. Jadi pada tahun 90-an, di masa internet belum ada,
majalah-majalah seperti ini tuh bisa dibilang adalah bacaan wajib dan referensi utama mungkin, karena susah sekali mencari bacaan yang berkaitan dengan musisi internasional, apalagi yang sedang top. Jadi HI itu bisa dibilang adalah patokan atau rujukan bagi generasi muda Indonesia dalam memperoleh informasi mengenai musisi dan band-band favorit mereka pada saat itu. Tuh, captionnya makin beken, makin sederhana. Kalau teman-teman lihat mungkin di tahun 90-an tuh caption-caption seperti ini nih umum, tapi kalau sekarang kita lihat kayaknya agak kampungan ya caption, makin beken, makin sederhana. Ada lagi nih captionnya nih, sama-sama kece kan. Mungkin zaman sekarang caption seperti ini di media cetak kayaknya sudah tidak ada ya. Kalaupun ada sudah sangat terbatas sekali. Oke. Tuh. Dulu waktu Bon Jovi pertama kali datang ke Indonesia tahun 94, kakak saya sempat menyaksikan di Ancol, tapi saya tidak ikut pada saat itu. Oh. Jadi untuk ukuran sebuah majalah edisi khusus berbahasa Indonesia, menurut saya ini High Clip nih termasuk yang paling direkomendasikan menurut saya, karena foto-fotonya juga kualitasnya cukup baik dan bervariasi juga. Nah ini mungkin tadi maksudnya kayak poster-poster itu sebenarnya lebih kepada apa, pin up mungkin ya. Cuma pada saat itu mungkin istilah pin up masih belum terlalu dikenal, jadi dianggapnya poster. Ya. Ada kenal nih siapa? Bon Jovi dengan Jodie Foster. Kita balik halaman berikutnya. Tuh. Bahkan pada tahun 90-an majalah High Clip itu isinya lebih tebal dibanding uh, majalah High Clip tahun 2000-an. Maksudnya lebih tebal adalah lebih banyak informasi yang disampaikan dibanding chord lagu. Pada High Clip edisi tahun 2000-an lebih banyak chord lagunya dibandingkan informasi-informasi serta foto-fotonya. Tuh. Bon Jovi ini salah satu musisi favorit saya, idola saya waktu saya SMP, karena lagu-lagunya termasuk easy listening walaupun lagu-lagu rock. Jadi teman-teman termasuk beruntung yang menyaksikan video ini karena bisa melihat seperti apa isi dari majalah High Clip edisi Bon Jovi. Jadi kalaupun teman-teman akan membeli secara online bisa tahu isinya seperti apa. Jangan sampai nanti pas teman-teman beli nyata isinya tidak sesuai harapan. Kalau begini kan teman-teman bisa mengetahui. Wih. Cindy Crawford. Foto tahun 90-an sekali nih. Foto Bon Jovi 90-an.
Richie Sambora. Ini salah satu gitaris favorit saya. Gayanya unik, apalagi dengan ciri khas dua gitarnya ini dan topi yang mirip cowboy. Dia juga sempat menikah dengan salah satu aktris Hollywood terkenal, Heather Locklear. Ini dia. Sayangnya mereka sudah bercerai saat ini. Dan Richie sendiri juga sudah berhenti dari Bon Jovi karena ingin fokus membesarkan putri dari pernikahannya dengan Heather Locklear. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas dari majalah High Clip, yaitu selalu menampilkan lirik lagu dan nada-nadanya. Jadi bagi dulu teman-teman yang tahun 90-an yang belum punya akses internet, majalah ini pasti dicari untuk belajar main gitar atau main band untuk ke studio, karena bisa dibayangkan susahnya kalau harus mencari-cari kunci nadanya sendiri pada saat itu karena belum ada internet. Ini pasti sangat membantu sekali. Ada beberapa lagu di sini. Living on Prayer, kalau teman-teman ingat. Lagu apa? Tuh. Kalau buat anak band pasti sangat membantu sekali ini. Wah, I'll Be There For You. Salah satu lagu terbaik Bon Jovi yang pasti teman-teman fans Bon Jovi pasti tahu lagu ini. Wah, ini kebetulan lagu-lagu yang ada not balok apa chordnya ini lagu-lagu yang hits-hitsnya Bon Jovi. Jadi kan teman-teman bisa lihat ini lagu-lagu bisa dibilang termasuk lagu-lagu kesukaan saya semua yang ada di sini nih, karena the bestnya. Oh, lagu rock ballad yang menurut saya enak dinyanyikan sepanjang masa, Everlasting. Wah, ini dia nih, Always. Mungkin generasi milenial mungkin hanya tahu lagu Always, tapi kalau sebenarnya banyak sekali lagu-lagu Bon Jovi yang dari tahun 80 dan 90-an yang enak-enak. Wah, Keep the Faith. Ada lagi Pinapo. Masih tampang 80 90-an sekali kan. Ini profil dari sang drummernya, Tico Torres. Sang keyboardist, David Bryan. Nah, ini mantan basis Bon Jovi, Alex John Such, yang keluar dari Bon Jovi tidak lama setelah album Ghost dirilis, dan posisinya digantikan hingga saat ini. Jadi Bon Jovi tidak pernah mencari basis pemanen lagi, tapi selalu menggunakan additional player. Saya lupa namanya, tapi basisnya itu saat ini masih aktif hingga saat ini sebagai additional player menggantikan Alex Jensatz. Foto-fotonya dulu kualitasnya bisa dibilang masuk high quality waktu itu. Ini majalah ini tahun 94 loh, bisa dibayangkan kan bagaimana apa? Oh, Living on Success tuh. Jadi teman-teman nih kalau yang sudah lihat video ini pasti tidak akan menyesal kalau membeli majalah versi aslinya, karena sudah tahu isinya seperti apa, foto-fotonya seperti apa, dan informasinya juga.
banyak sekali kan foto-fotonya. Kalau pada majalah High Clip edisi tahun 2000-an, foto-foto tidak sebanyak ini. Tuh. Ini bisa dibilang majalah ini cukup langka. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin membelinya sekalipun, menurut saya worth it juga. Karena memang selain langka, informasi yang ada di dalamnya juga cukup komplit untuk sebuah referensi musik dalam bahasa Indonesia ya. Tuh, sayangnya majalah Hai sudah tidak terbit kembali. Jadi apalagi majalah-majalah cetak sekarang eranya sudah online, jadi majalah seperti ini bisa menjadi kenangan nostalgia tersendiri bagi teman-teman. Tuh. Ini adalah bagian mengenai tanggapan para personel Bon Jovi tentang lagu-lagu mereka. Misalnya ini lagu favorit saya nih, In This Arm. Kalau teman-teman belum pernah mendengarkan lagu ini, saya sarankan segera dengarkan lagu ini atau tonton videonya di YouTube. Videonya Bon Jovi banget deh pokoknya. Musiknya juga Bon Jovi sekali. Gak akan nyesal kalau teman-teman mendengarkan lagu In These Arms. Nah, ini diskografinya Bon Jovi hingga tahun 94. Tuh, single cukup lengkap kan? Dan itu adalah halaman terakhir. Dulu bahkan album musisi pun dipromosikan di majalah. Sekarang mungkin sudah via online atau dan media sosial, jadi sudah cara-cara konvensional seperti ini sudah ditinggalkan. Ya, itulah video saya tentang majalah High Clip edisi khusus Bon Jovi tahun 94, edisi Oktober 1994. Harga masih 7.000. Kalau teman-teman lihat di Tokopedia atau di kios-kios, harganya kios-kios toko buku bekas selama ini saya lihat harganya antara 50 sampai 100.000 ya. Gitu, tergantung kondisinya juga, tapi minimal 50.000 karena kondisinya cukup langka. Ini juga sudah usianya sudah 27 tahun. Waduh, cukup lama juga ya. Ini tahun 94 nih saya masih SD nih. Saya aja pada tahun 94 tidak sempat beli buku ini. Saya baru dapat buku majalah ini sekitar tahun 2000-an saya. Gitu. Ya teman-teman, inilah videonya. Nanti video-video majalah atau buku-buku langka lainnya akan saya upload juga. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sehat-sehat selalu dan tetap disiplin dalam protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.